Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang Muharti yang terhormat sebagai Kepala SMP Negeri 2 Pati Raja, dan juga Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan juga tenaga kependidikan dari SMP Negeri 2 Pati Raja. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali di ruang guru ini. Yang pertama, mohon izin langsung saja saya ini dalam hal penyelesaian tugas PKG PJOK yang saya ikuti dari bulan Oktober ini, insya Allah sampai dengan Desember ini sudah memasuki tahap akhir. Hari ini yang disampaikan yaitu rencana tindak lanjut dari kegiatan PKG PJOK. Yang pertama, PKG tersebut tahun ini disasarkan kepada mata pelajaran bahasa Inggris dan PJOK. Namun bahasa Inggris kurang tahu sudah berjalan atau belum. Untuk PJOK alhamdulillah sudah berjalan. Yang pertama, gelombang 1 yaitu ditujukan ke guru seluruh Indonesia untuk mata pelajaran PJOK. Ada guru yang mengikuti kegiatan PKG. Kemudian berikutnya guru-guru tersebut mendiseminasikan kepada guru yang lain, termasuk saya dan rekan-rekan guru PJOK yang lain. Jadi ini saya merupakan kegiatannya itu kegiatan diseminasi. Saya sebagai peserta diseminasi seperti itu. Kemudian yang ingin saya sampaikan yaitu rencana tindak lanjut dengan judulnya yaitu Tunggal Rasa. Tunggal Rasa itu akronim dari tumbuh dan berkembang dengan permainan tradisional yang ceria dan semangat. Latar belakang dari kegiatan tersebut yaitu di era digital saat ini berkembang sangat pesat. Peserta didik sebagai seorang anak cenderung lebih tertarik pada gadget dan permainan daring, sehingga pertumbuhan dan perkembangan peserta didik menjadi tidak optimal, terutama karena kurangnya kebutuhan dasar gerak berupa aktivitas fisik. Penulis mencoba memberikan langkah alternatif untuk membangkitkan kembali kebutuhan dasar gerak peserta didik melalui kegiatan rencana tindak lanjut berjudul Tunggal Rasa, yang akan mengajak peserta didik untuk aktif bergerak dengan memainkan permainan tradisional yang ceria dan semangat. Kegiatan ini secara administratif merupakan salah satu bagian dari program diseminasi PKG PJOK Gelombang 2 tahun 2024, serta secara kontekstual menawarkan kepada sekolah, khususnya bidang kurikulum, untuk menjadi bagian dalam program kokurikuler. Kokurikuler kita saat ini yaitu kegiatan apa nggih Bapak Ibu? P5. Kegiatan ini tentunya memerlukan proses panjang untuk dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kolaborasi yang baik dari komunitas belajar sekolah untuk bersama-sama menyempurnakan rancangan RTL ini. Jadi, memang kami ditugaskan untuk berdiskusi bersama dengan komunitas belajar di sekolah untuk menyusun rancangan ini Bapak Ibu. Tujuan programnya ada 3 dan indikatornya juga menyesuaikan ada 3. Yang pertama yaitu meningkatkan derajat kebugaran jasmani peserta didik. Kedua, melestarikan permainan tradisional sebagai warisan budaya. Dan yang ketiga, membentuk karakter peserta didik yang sehat, aktif, dan berjiwa sportif. Indikator ketercapaiannya yaitu yang pertama, terwujudnya permainan tradisional yang membuat peserta didik menjadi aktif dalam aktivitas fisik yang ceria dan semangat. Kedua, meningkatkan jumlah siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan permainan tradisional. Yang ketiga, meningkatnya frekuensi siswa melakukan aktivitas fisik di luar jam sekolah. Harapannya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Capaiannya ada 2. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui, mempraktekkan, dan mendokumentasikan aktivitas permainan tradisional. Langkah-langkahnya yaitu dengan mempelajari dan memahami permainan tradisional. Kedua, mempraktekkan permainan tradisional. Dan yang ketiga, mendokumentasikan aktivitas permainan tradisional.
Hasil yang diharapkan yaitu menghargai dan mengembangkan permainan tradisional serta memenuhi kebutuhan dasar gerak melalui aktivitas permainan tradisional. Lini masa atau jadwalnya ini saya alokasikan di minggu kedua, ketiga, dan keempat bulan Januari 2025. Kemudian capaian yang kedua, peserta didik memiliki karakter yang sehat, aktif, dan berjiwa sportif. Langkah-langkahnya ada dua. Pertama, peserta didik mempresentasikan video masing-masing kelompok. Kemudian yang kedua, publikasi video ke media sosial. Hasil yang diharapkan yaitu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam aktivitas permainan tradisional dan mempunyai upaya untuk melestarikan permainan tradisional. Lini masa atau jadwalnya di minggu pertama bulan Februari 2025. Kemudian struktur program dan kemitraan. Struktur programnya yang pertama tentang skala program. Program ini termasuk kokurikuler berbasis proyek dengan model pembelajaran gerak. Nun sewu Bapak Ibu, kemarin di kegiatan PKG ada model pembelajaran yang disampaikan kepada kami. Ini mungkin khusus untuk mapel PJOK. Yang pertama model pembelajaran kebugaran jasmani, yang kedua model pembelajaran gerak, dan yang ketiga model pembelajaran pendidikan olahraga. Sementara yang saya ambil di sini yaitu model pembelajaran gerak, nanti fokus pada gerak yang dilakukan oleh peserta didik. Kemudian fokus pada penyelesaian masalah kontekstual yaitu kurangnya kebutuhan dasar gerak peserta didik melalui aktivitas permainan tradisional yang ditujukan bagi siswa kelas 7, 8, dan 9. Pengaturan programnya untuk tempat pada pertemuan 1 dan 4 itu dilaksanakan di ruang kelas. Pertemuan 2 dan 3 ini masih kurang tulisan 3 misalnya Bapak Ibu. Untuk pertemuan 2 dan 3 di luar kelas, bisa di lapangan dan juga halaman kelas atau sekolah, nanti menyesuaikan. Kemudian waktunya minggu kedua bulan Januari sampai dengan minggu pertama bulan Februari 2025. Kemitraan, nah ini di sini tugas kami ditugaskan untuk menjalin kerjasama. Dalam hal ini disebut kemitraan. Salah satunya mitra yang diajak yaitu 1 warga sekolah dan komunitas belajar sekolah yang berperan untuk membantu dalam perancangan program. Termasuk pada hari ini kita bersama-sama menyusun, mungkin nanti apa yang saya sampaikan hari ini ada yang perlu ditambah, dikurangi mungkin, atau mungkin ada yang perlu disesuaikan dengan kondisi sekolah kita saat ini. Yang kedua, wali kelas dan koordinator P5 yang berperan menyampaikan informasi pelaksanaan program langsung ke kelas-kelas atau biasanya juga bisa melalui pesan WhatsApp. Yang ketiga, saya minta tolong kepada guru informatika dan atau guru lain yang dapat membantu untuk mendukung penggunaan teknologi untuk melacak kemajuan siswa dalam pemanfaatan teknologi terkini. Kemudian kapasitas kelas atau sekolah. Ini tentang aset-aset yang dimiliki sekolah. Sebetulnya ada 7 aset, namun yang utama saya sebutkan 4 aset yang ada di sekolah kita. Yang pertama aset manusia, 1 guru PJOK sebagai penggagas program. Yang kedua rekan guru lain dalam komunitas belajar sekolah berupa MGP PJOK. Saya dengan Pak Eko, nanti saya minta informasi mungkin yang perlu disempurnakan dalam kegiatan ini. Kemudian komunitas belajar Esparotika, yaitu pada hari ini yang kita laksanakan bersama-sama. Kemudian yang ketiga aset manusianya yaitu peserta didik yang antusias mengikuti pembelajaran praktek, karena kita perhatikan memang siswa kita untuk mengikuti kegiatan praktek itu cukup antusias. Yang keempat yaitu orang tua peserta didik yang mendukung program-program sekolah. Berikutnya aset fisik. Aset fisik saya sebutkan ada 2. Yang pertama, kita memiliki 21 kelas dengan fasilitas yang memadai untuk menunjang program ini, terutama untuk pertemuan 1 dan 4 yang dilaksanakan di dalam kelas. Yang kedua, sekolah memiliki lahan terbuka yang memadai untuk menunjang kegiatan pertemuan 3 dan 4 yang dilaksanakan di luar kelas, berupa lapangan upacara, lapangan basket, halaman sekolah, halaman kelas,
dan lain-lain, termasuk kebun kita yang berada di sisi timur. Berikutnya aset sosial. Suasana sekolah yang positif dan mendukung dapat meningkatkan motivasi, membentuk kebiasaan hidup sehat, meningkatkan prestasi akademik, dan membangun karakter. Yang berikutnya aset politik. Politik ini berarti kebijakan-kebijakan yang diambil oleh sekolah, baik dari kepala sekolah, guru PJOK, saya dalam nanti menyampaikan materi, dan juga guru lain di sekolah yang mendukung kemajuan sekolah dan peserta didik. Mungkin dari unsur kurikulum, unsur sarpras dan lain-lain, atau mungkin dari standar-standar yang sudah diamanahkan ke Bapak Ibu. Kemudian berikutnya rencana evaluasi. Kalau di sini berdasarkan yang kami pelajari kemarin disebutkan masih menggunakan asesmen formatif dan sumatif. Mungkin nanti dengan sekolah kita bisa disesuaikan. Kemarin ada yang kalau di sini asesmen sumatif, kalau di P5-nya kita selebrasi apa ya Bu Yuli? Selebrasi ya. Untuk asesmen formatifnya yaitu peserta didik mengerjakan LKPD pada setiap pertemuan. Pertemuan 1 fokus pada pengerjaan atau mencari identitas dari permainan tradisional dan aturan mainnya seperti apa. Untuk pertemuan kedua nanti melaksanakan atau mempraktekkan permainan tradisional yang sudah dicari pada pertemuan sebelumnya. Yang ketiga mendokumentasikan, berarti dilaksanakan lagi kemudian didokumentasikan kegiatannya. Kemudian asesmen sumatifnya berupa presentasi pada pertemuan keempat, presentasi hasil dokumentasi pelaksanaan permainan tradisional, begitu Bapak Ibu. Ini kemudian ada kemungkinan tantangan, ada solusi yang ditawarkan. Sebelumnya boleh ice breaking dulu Bapak Ibu. Boleh nih sebentar. Mohon Bapak Ibu berkenan mengikuti ucapan saya. Begitu nggih? Siap? Ya. Lor Gunung Slamet. Kidul Kali Serayu. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu, di antara Gunung Slamet dan Kali Serayu terdapat apa Bapak Ibu? Terdapat SMP Negeri 23 sekolah kita, sekolah tempat kita bekerja, sekolah tempat kita beribadah. Kalau ibadah yang utama ya sholat zuhur dan sholat asar. Kemudian ibadah yang terselubung yaitu ketika kita menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik. Mudah-mudahan yang kita sampaikan menjadi ladang amal jariah kita nantinya. Begitu. Kemudian di antara Gunung Slamet dan Kali Serayu Bapak Ibu terdapat apa lagi? Anak-anak kita nih Bapak Ibu peserta didik kita mayoritas berada di Kecamatan Patikraja yang secara geografis letaknya memang di antara Gunung Slamet dan Kali Serayu. Dengan karakter yang seperti itu, kita tahu sendiri Kecamatan Patikraja, anak-anak kita yang mayoritas berada di wilayah ini kota bukan, tapi daerah terpencil juga bukan. Kota bukan, tapi sudah dekat dengan kota. Daerah terpencil bukan. Dulu memang ada daerah terpencil di wilayah Patikraja yaitu Desa Sawangan Wetan, Pak. Itu daerah terluar, terdepan, dan terpencil 3T. Namun di saat COVID itu status 3T-nya dicabut sehingga guru-guru yang menerima tunjangan 3T itu memang merasa sedikit kecewa waktu itu katanya. Sehingga memang kondisinya seperti itu. Namun dengan kondisi-kondisi yang seperti itu tentu menjadi tantangan bagi kita dalam memberikan pembelajaran yang maksimal yang berpihak kepada peserta didik, termasuk juga pada apa yang saya sampaikan tentang permainan tradisional. Kondisi anak-anak kita di wilayah Kecamatan Patikraja menurut saya menjadi beberapa tantangan yang saya sebutkan. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya. Apa saja yang dimaksud di sini yaitu kurangnya variasi permainan tradisional yang dikenal oleh guru dan peserta didik serta keterbatasan alat dan bahan untuk permainan. Mungkin karena lokasinya memang sebagian besar anak-anaknya dari Patikraja, untuk variasi atau jenis-jenis permainan tradisional juga mungkin
tidak terlalu beragam tapi mayoritas sama dari anak-anak tersebut karena wilayahnya juga sama, walaupun di PPDB tahun ini sudah mulai banyak anak yang berasal dari luar Kecamatan Patiraja. Kemudian berikutnya, tantangan berikutnya yaitu minat peserta didik yang berbeda-beda. Tidak semua peserta didik memiliki minat terhadap permainan tradisional. Kebanyakan lebih menyukai permainan modern di gadget mereka. Yang ketiga, tantangannya yaitu keterbatasan waktu. 4 pertemuan mungkin terasa singkat untuk mempelajari, mempraktekkan, dan mendokumentasikan serta mempresentasikan permainan tradisional yang ingin disampaikan tersebut. Kemudian solusi yang ditawarkan, 1, untuk keterbatasan sumber daya, memanfaatkan teknologi untuk mencari referensi dan gunakan bahan-bahan alami yang mudah ditemukan di sekitar sekolah sebagai alat permainan. Yang berikutnya, untuk mengatasi minat peserta didik yang berbeda-beda, arahkan peserta didik ke arah permainan yang bervariasi dan buat kompetisi kecil. Mungkin lebih kompetisinya Bapak Ibu. Kalau kompetisi biasanya anak-anak kan sebagaimanapun pasti ingin menjadi yang terbaik. Kemudian berikutnya, keterbatasan waktu. Manfaatkan waktu secara efisien, libatkan orang tua, memanfaatkan teknologi dengan mencari sumber referensi atau tutorial dan juga aplikasi untuk mempermudah kinerja. Nah, ini memang peran orang tua ketika anak-anak mungkin tugas di sekolah tidak selesai, peran orang tua di rumah itu bisa mengarahkan, membimbing dan atau mungkin membantu dalam pengerjaan tugas-tugas anak-anak. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Ada yang mungkin bertanya, menambahkan atau mungkin mengurangi karena mungkin terlalu banyak. Nun sewu, ada apa mboten Bapak Ibu? Apa cukup? Cukup nggih. Nggih, terima kasih. Berikutnya saya tutup dengan pantun Bapak Ibu. Ya. Kalau yang tadi itu bukan pantun, bukan parikan juga walaupun lor belum selamat ya. Bisa jadi tarikan. Ini terakhir Bapak Ibu. Pantunnya yaitu masih sama. Lor Gunung Slamet, Kidul Kali Serayu. You have watched my presentation and I'm so glad. There's nothing can I say but thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa?